Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Renungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup tidak bercela artinya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, hidup saleh dan hidup menurut firman Tuhan. Akan tetapi kita sebagai manusia tentunya sepakat bahwa kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Baik dari dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, yang tentunya menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Maka dalam firman Tuhan ini, Mazmur ini menjelaskan bahwa Daud mengatakan berbahagialah orang yang tidak bercela bukan karena dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi hidup tidak bercela yang Daud maksud adalah hidup yang mau dikoreksi, bersedia untuk ditegur dan hidup menurut firman Tuhan. Padahal kita sering tidak suka dikoreksi. Kita bisa saja marah, kita bisa saja keluar dari suatu persekutuan, dan bisa saja memusuhi orang yang berani mengoreksi kita. Akan tetapi Raja Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah Daud tidak pernah berdosa? Apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan? Daud bahkan jatuh ke dalam dosa yang sangat memalukan, di mana ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, istri Uria orang Het. Namun, ketika Nabi Nathan datang mengoreksi, Daud mau dikoreksi dan mau bertobat atas perbuatannya. Sekalipun sebenarnya dia bisa melakukan tindakan semaunya, seperti bisa menyuruh orang banyak untuk diam dan tutup mulut atas kesalahannya, karena dia adalah raja dan dia sangat berkuasa. Akan tetapi Daud tidak melakukan itu. Di dalam Mazmur 51 ayat 5-6 dikatakan, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dan penghukumanmu."
Daud rela dikoreksi dan mau berubah. Ketika ia kedapatan bersalah, ia rendah hati dan mau dikoreksi serta bertobat sungguh-sungguh. Beda dengan Saul, di mana dia menyalahkan keadaan dan orang di sekitarnya ketika ditegur, dan itu membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan? Ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau kita mau bahagia dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita harus siap dikoreksi, ditegur, dan mau berubah, baik itu melalui orang-orang di sekitar kita atau ditegur melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau berubah atas setiap kesalahan kita dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib, kami sangat bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, selalu diingatkan, selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Belajar dari kisah seorang Daud, di mana ketika mendapat kesalahan, ketika kedapatan kesalahan, maka siap dikoreksi, siap ditegur, baik melalui orang di sekitar kami dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk terus berubah, untuk memperbaharui dan berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine